Halo teman-teman, sekarang saya sedang bersama Bu Gung Endah selaku mentor Ekoenzim Jawa Timur dan Ketua Relawan Ekoenzim Batu. Pertama nih ya Bu, saya kan baca berita. Ibu ini kan berinovasi mengajak masyarakat untuk membuat ekoenzim dalam rangka mengurangi limbah dapur. Nah, boleh dijelasin nggak sih Bu, ekoenzim itu sendiri apa dan kira-kira kenapa dapat mengurangi limbah dapur? Oke. Jadi ekoenzim itu adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sisa sayur-sayur mentah. Diproses fermentasi selama 3 bulan dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Itu ciri khas dari ekoenzim. Nah, memang tujuan ekoenzim ini dibuat adalah untuk mengurangi sampah organik supaya tidak masuk ke TPA, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah sampah organik menumpuk di TPA. Kenapa perlu dicegah? Karena kalau sudah menumpuk di TPA itu menghasilkan gas metan dan menyebabkan pemanasan global. Jadi intinya sebetulnya kita membuat ekoenzim itu untuk mencegah pemanasan global. Intinya seperti itu. Ya, Nah, tadi kan Ibu udah sebutin tentang tujuan ekoenzim sebagai mencegah pemanasan global. Nah, selain untuk mencegah pemanasan global, kira-kira apa lagi ya Bu tujuan ekoenzim itu sendiri? Yang utama memang untuk mencegah pemanasan global, tetapi kita bersyukurnya bahwa dengan buat ekoenzim itu juga kita membuat beban di TPA itu berkurang, ya. Beban di TPA berkurang, otomatis kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar TPA, seperti itu. Nah, yang menarik dengan kita membuat ekoenzim ini, kita akan dapat berbagai macam manfaat. Nah, ini yang perlu diketahui oleh banyak orang ya, gitu. Jadi dengan kita mencintai bumi ini, mengubah sampah yang tadinya itu selama ini kita buang-buang tidak berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena ekoenzim ini manfaatnya banyak sekali. Jadi ekoenzim itu bisa dipakai untuk agen pembersih, jadi bisa menggantikan sampo, sabun mandi, sabun untuk cuci muka, terus untuk cuci baju, terus untuk ngepel dan sebagainya gitu. Jadi ekoenzim manfaatnya banyak, termasuk untuk pengobatan. Kalau untuk pengobatan itu macam-macam, bisa untuk gatal-gatal, jerawat, terus kemudian luka bakar, terus kemudian bisa dipakai untuk misalnya lagi pusing, sakit perut dan sebagainya, itu ternyata bisa dipakai ekoenzim. Bu, kalau untuk pengobatan sendiri, cara makainya gimana? Nah, kalau untuk pengobatan ekoenzim itu sederhana, cara makainya nanti diencerkan dengan air ya, dipakai dengan air biasa, air yang layak minum. Itu diencerkan macam-macam, bisa 1:100, bisa 1:1000, tergantung untuk apa. Kalau misalnya kita mau pakai untuk lingkungan, itu kita mengecerkannya 1:1000. Jadi 1 mili ekoenzim dengan 1000 mili air. Itu kalau kita spray yang ke udara, bisa membersihkan udara. Terus juga kalau misalnya kita pakai ke tanaman, bisa lebih subur. Terus kalau kita pakai misalnya di badan kita juga menjadi lebih sehat. Seperti itu. Terus kan tadi Ibu sebutin kalau pembuatan EE sendiri ini memerlukan waktu fermentasi. Kira-kira untuk waktu fermentasi ini apa tidak menyebabkan ekoenzimnya menjadi bau, Bu? Oh ya, ekoenzim ini difermentasinya dengan cara anaerob, jadi harus tertutup rapat. Itu sebabnya di sana yang tumbuh hanya mikroba yang baik gitu. Kalau mikroba patogen itu tidak tumbuh di proses fermentasi ini. Jadi aromanya sama sekali tidak seperti aroma sampah, seperti itu nggak ada. Jadi aromanya malah enak nanti kalau sudah jadi, itu malah bisa wangi gitu. Cuma memang ada beberapa yang kalau misalnya terlalu banyak sayur, itu aromanya memang agak kurang wangi. Tapi tidak sampai bau sampah seperti itu. Prosesnya 3 bulan ya Mbak, harus butuh waktu 3 bulan. Cukup lama ya, cukup lama. Karena ini ditemukan oleh Dr. Rosukon, tumpang pong dari Thailand itu, beliau meneliti ini sudah sampai 30 tahun. Jadi proses penelitian selama 30 tahun sehingga ditemukan formula 1:3:10 dengan waktu fermentasi 3 bulan itu tadi. Jadi kita harus ikuti pakemnya. Untuk perkembangan ekoenzim di Kota Batu itu sendiri gimana ya Bu? Oh, alhamdulillah kalau di Kota Batu ini
Ya awal-awalnya memang agak susah ya kita mengenalkan ke orang, tapi alhamdulillah terus saya langsung ke DLH karena saya anggap DLH itu yang memang harus tahu tentang pengolahan ekoenzim ini, karena kan DLH yang istilahnya pemerintah yang bertanggung jawab mengurusi sampah gitu ya, mengurusi sampah mulai dari pengurangan sampah sampai pengelolaan sampah. Nah akhirnya alhamdulillah dengan saya ke DLH itu ada satu orang namanya Bu Eni yang percaya dengan ekoenzim, istilahnya terus mengikuti saya. Terus kemudian juga selalu kita bikin acara-acara untuk gebrakan-gebrakan di Kota Batu, dan alhamdulillah sampai dengan detik ini itu kita sudah sosialisasi di 24 desa dan 24 desa dan kelurahan seluruh Kota Batu. Jadi kita sudah ke PKK desa, kemudian kita penetrasi ke bawah turun ke PKK RW, RT, kemudian juga kita ke KWT dan sebagainya. Nah, harapan saya nanti ekoenzim ini di Kota Batu nanti bisa mungkin dikenalkan kepada golongan bapak-bapaknya, karena lebih banyak ini memang baru banyak ke ibu-ibunya. Tapi alhamdulillah kita sudah spraying TPA, kemudian kita juga sudah spraying Kota Batu pakai ekoenzim melalui PMI dan sebagainya, itu sudah ada kerjasama seperti itu. Dah. Untuk harapan ibu ke depannya terhadap ekoenzim ini sendiri gimana? Banyak ya kalau harapan saya itu. Jadi selain generasi muda semakin mengenal ekoenzim, terus ibu-ibu juga mau mengolah sampahnya menjadi ekoenzim, saya juga kepingin nih, harapan saya semoga para penghasil sampah termasuk misalnya hotel, pondok pesantren, rumah sakit itu juga mau mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim gitu, karena nanti selain mencegah sampah organik itu menumpuk di TPA, ekoenzim ini juga bisa dimanfaatkan untuk memelihara sanitasi di tempat tersebut. Jadi misalnya bisa dipakai untuk memelihara misalnya kebersihan di sekitar rumah sakit. Nah ini alhamdulillah kalau di Kota Batu ini itu di Baptes sudah dibuat. Jadi Baptes sudah membuat sampah organiknya menjadi ekoenzim dan sudah dipakai untuk laundrynya dan dipakai untuk laundrynya, dan itu sudah terbukti dengan memakai ekoenzim itu darah-darah dan sebagainya itu lebih bisa cepat bersih gitu kalau dicuci pakai ekoenzim. Nah, kalau banyak rumah sakit nanti bisa mempraktekkan ini kan pasti akan banyak membantu ya gitu. Jadi banyak terkurangi lagi sampah di rumah sakit itu yang bisa dimanfaatkan menjadi ekoenzim, termasuk hotel-hotel. Sebenarnya saya juga berharap semoga hotel-hotel juga mau mengolah sampahnya menjadi ekoenzim dan kemudian juga bisa dimanfaatkan kembali untuk sanitasi di hotel tersebut. Juga termasuk sekolah-sekolah, saya juga berharap semoga nanti ada banyak sekolah-sekolah yang mau mengajarkan kepada siswanya tentang bagaimana cara mengolah sampah organik ini menjadi ekoenzim. Kita bersedia, kita para relawan, kita sudah ada di setiap desa itu sudah ada koordinator ekoenzim, di kecamatan juga sudah ada koordinatornya. Kita siap untuk membantu penyebaran ekoenzim lebih jauh di Kota Batu dan kota-kota yang lainnya. Oke, ibu sendiri mulai menekuni EE dari kapan, Bu? Dan kenapa tertarik untuk menekuni EE? Oh ya, alhamdulillah saya kenal ekoenzim itu persis 2 tahun yang lalu ya, tanggal 21 Januari 2020. Jadi itu sebelum masa pandemi. Awalnya cuma dibilang sama temen gini, Mbak itu ada sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan macam-macam gini. Nah, saat itu sebenarnya saya pengen cari pupuk karena kebetulan saya lagi menanam porang kan gitu. Terus ternyata setelah saya masuk ke grup itu, saya dimasukkan ke grup namanya World Earth Sea. Nah di situ saya belajar bahwa ekoenzim ternyata manfaatnya luar biasa, nggak hanya bisa buat pupuk gitu loh. Nah saya merasa wah ini kayaknya perlu banyak orang yang tahu gitu. Terus akhirnya saya langsung membuat. Jadi tanggal 21 Januari itu saya masuk grup, 22 itu saya langsung membuat. Nah terus kemudian saya mendapat kiriman ekoenzim karena kan untuk panen kan tunggu 3 bulan. Nah saya dapat kiriman dari teman di Jakarta, saya pakai. Waktu itu saya flu gitu kan, sembuh. Cucu saya flu panas, sembuh pakai ekoenzim. Terus kemudian cucu saya kena ini kaca, pecahan kaca, itu darahnya ngucur deras, terus dikasih ekoenzim yang murni, kok alhamdulillah sembuh gitu kan, cepet sekali menutup. Nah terus kemudian yang paling menarik ketika saya alergi bulu kucing, kan saya ini punya penyakit alergi bulu kucing, terus sinusitis juga. Nah ketika saya kumat waktu alergi bulu kucing, kayak asma gitu jadinya sesek. Jadi saya itu kalau kena bulu kucing mata langsung batal, terus kemudian ingus keluar nggak bisa ditahan, terus kemudian sesak napas. Nah, saya pernah 1 kali masuk ke rumah sakit ya, ke IGD karena sesak napas itu. Nah pas lebaran tahun 2020 itu saya hanya memasukkan ekoenzim yang sedang diproses ke dalam kamar.
kok saya sembuh gitu loh, bisa bener-bener saya sesak napasnya itu bisa bener-bener reda. Nah dari situ saya tanya ke mentor kami, Pak, apa kandungan di ekoenzim ini kok membuat saya bisa sembuh ya hanya dengan memeluk ekoenzim gitu. Terus mentor kami Pak Joni Oi mengatakan bahwa ekoenzim ini mengandung ion negatif. Nah dari situ saya terkejut gitu. Sebelumnya saya tuh pernah ikut MLM yang menjual ranjang ion negatif yang harganya mahal sekali, hampir 20 juta, dan itu saya beli ada di rumah. Nah saya mikir kalau dari sampah saja kita bisa menghasilkan ion negatif, ya ini akan luar biasa gitu, karena ion negatif ini dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas. Jadi ion negatif itu sangat berpengaruh terhadap imunitas kita, jadi dia meningkatkan imunitas. Nah kalau kita di masa pandemi ini, kalau imunitas kita meningkat kan kita insya Allah aman gitu ya, tidak akan tertular penyakit ini dan itu, termasuk antara lain COVID gitu. Nah COVID ini kan merajalela di negara kita, bahkan di negara-negara yang lain kan juga sama kan. Nah, saya mikir kalau misalnya ini harus istilahnya dikembangkan ke orang, saya siap gitu, saya siap untuk istilahnya membaktikan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya untuk mengenalkan ekoenzim ini ke masyarakat luas. Dan motivasinya apa? Yaitu tadi bahwa saya ingin di sisa hidup saya ingin punya tinggalan, istilahnya ilmu yang bermanfaat buat orang, sehingga semoga itu menjadi catatan amal baik saya yang akan dicatat terus sama Allah gitu. Dan saya juga kepingin orang mendapatkan manfaat juga. Artinya gini, kalau saya kenal ekoenzim, saya kenalkan ke orang lain akan menduplikasi mengenalkan lagi ke orang lain. Artinya akan banyak orang yang nanti terlibat di sini, dan kita bisa bersama-sama menjaga bumi rumah kita bersama ini. Itu motivasinya yang paling utama, supaya punya apa ya, istilahnya kita tuh ada pengabdian kita sebagai warga negara terhadap bangsa ini. Kalau lebih luasnya seperti itu. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, kan saya dengar tadi ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat. Ini kenapa tidak diperjualbelikan aja? Ekoenzim memang kalau dari kelompok kami itu memang menganjurkan untuk tidak diperjualbelikan. Ya sebetulnya kalau hitam di atas putih tidak ada ya peraturan, oh nggak boleh jual ekoenzim, ada hitam di atas putih, terus kalau jual di penjara gitu, nggak ada. Tapi ini hanya sebagai satu gerakan moral saja. Kenapa? Karena Dr. Osukon itu kan membagi ilmunya kan gratis kepada kita semua. Terus Dr. Osukon juga kepingin supaya semua orang itu mampu mau mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim. Kalau diperjualbelikan, otomatis nanti orang yang malas itu pasti akan menjual, bener nggak? Iya. Orang yang malas akan membeli. Ya, orang yang malas membuat ekoenzim pasti dia akan membeli saja ekoenzim karena kan ada yang jual. Nah, orang yang punya banyak modal dia akan memproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau terjadi seperti itu, nanti harapan bahwa nanti semua orang bisa mengolah sampah organiknya akhirnya tidak tercapai gitu. Jadi kita kepingin supaya semua orang ini tetap mau mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim gitu. Jadi tidak dijual. Tapi kalau produk turunannya boleh Mbak. Jadi ekoenzim ini bisa dipakai menjadi dipakai untuk bikin sabun mandi, sabun cuci, itu nanti bisa pakai ekoenzim dan itu boleh diperjualbelikan. Tapi meskipun tidak diperjualbelikan, ekoenzim ini punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia mampu menggantikan kebutuhan rumah tangga kita. Jadi kayak nyuci, ngepel dan sebagainya kan tadi udah nggak beli kan. Berarti kan itu akan punya nilai ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap pengeluaran rumah tangga, termasuk pengeluaran kesehatan juga sangat bisa ditekan gitu. Karena bisa misalnya untuk nyamuk, misalnya kita kalau dipakai ekoenzim itu udah nggak digigit nyamuk. Kalau kita misalnya pakai ekoenzim kan berarti kita gitu. Ya kita semprotin gitu. Terus untuk membersihkan wajah kan berarti kita udah nggak beli susu pembersih. Untuk gosok gigi berarti kan kita udah nggak mengeluarkan uang untuk beli pasta gigi dan sebagainya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Oh ya, boleh. Jadi pesan saya kepada generasi muda terutama ya gitu, kalau kita ini sebetulnya membuat ekoenzim ini untuk kalian semua. Artinya
supaya bumi ini tetap nyaman dan indah untuk kalian tinggali nantinya gitu ya, di generasi yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita para orang tua ini berbuat istilah untuk kebaikan kalian, saya juga berharap para generasi muda ini juga mulai peduli terhadap lingkungan, mulai mau belajar apa sih itu sebetulnya ekoenzim. Syukur-syukur kalau mau membuat dan menjadi influencer di sini gitu, supaya lebih banyak generasi muda yang mau peduli dan mau mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim, membantu mamanya ya membantu mamanya untuk membuat ekoenzim seperti itu. Saya rasa itu aja sih harapannya. Kalau kepada ibu-ibu yang lain ya, saya berharap semoga tetap rajin membuat ekoenzim dan mau membuka hati untuk belajar membuat ekoenzim.